Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, malam ini Allah masih berikan kenikmatan kita punya lisan. Dengan lisan ini kita bisa memuji Allah, subhanallah. Dengan lisan ini kita bisa membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Dengan lisan ini kita juga bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Malam ini Allah masih berikan kenikmatan kita bisa mendengar. Bahkan dahsyatnya kita bisa membedakan azan Makkah, azan Madinah, azan Indonesia, azan Eropa. Bisa tahu dengan telinga ini sekalipun mata kita ditutup. Dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu, wah itu azan Mekah. Padahal nggak ada tulisannya. Bahkan mungkin kita pejamkan mata, kita tahu itu dari Mekah. Telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu Madinah. Masya Allah ya, telinga. Datang anak Pak Galau, Pak. Baru putus cinta suruh azan. Azan zuhur lembut banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sedihnya. Dan telinga kita bisa bedakan. Bahkan Masya Allah telinga ini Pak, kita tahu Assalamualaikum aja kita tahu. Assalamualaikum. Wah, nagih utang tuh. Betul? Assalamualaikum. Itu pengemis tuh. Kadang-kadang telinga kita jadi panjang kalau assalamualaikumnya tengah malam saat orang tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi kita jarang bersyukur dengan nikmatnya telinga ini, ya Allah ya Rabbuna. Berapa banyak orang yang hilang pendengarannya. Sekarang kita masih dengar, kita harus memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita tambahkan ibadah kita kepada Allah. Mata ini nikmat luar biasa Pak. Bu, mana ibu, ada nggak ibu? Oh ada ya, Bu, nggak kelihatan. Ini mata ini dahsyat, Masya Allah Pak. Suatu kesempatan saya punya sahabat Pak. Sahabat ini suruh ceramah di depan, kemudian dia berdiri, Bapak Ibu bisa lihat saya? Jamaah jawab, bisa Ustaz, bisa Ustaz, bisa Ustaz, bisa Ustaz. Saya pakai apa Bu? Sorban putih. Oh, kata Ustaz, oh. Baju apa Bu? Baju hitam. Oh. Peci apa Bu? Putih. Oh, aja nih Ustaz. Sekarang Bapak Ibu mohon maaf, pejamkan matanya semuanya. Maka jamaah memejamkan mata semua. Semua hening Pak. Kemudian Ustadz ini bertanya, Bapak Ibu bisa melihat saya? Tidak Ustadz, tidak Ustadz, tidak Ustadz. Apakah Ibu bisa melihat baju yang saya kenakan? Tidak Ustadz, tidak Ustadz, tidak Ustadz. Apakah lihat sorban dan peci saya? Tidak, semua menjawab tidak. Bagaimana Bapak Ibu saat Bapak Ibu tidak melihat saya enak? Tidak enak Ustadz. Pingin lihat lagi? Pingin Ustadz. Silahkan buka lagi. Maka matanya dibuka, mereka sudah mulai meneteskan air mata. Apa kata teman saya ini? Ibu, bapak,
saya dari kecil belum pernah melihat ibu bapak saya belum pernah melihat diri saya, bahkan saya punya istri, punya anak, saya belum pernah melihat mereka. Rupanya teman saya ini buta Pak, dari kecil. Kemudian beliau menyampaikan, tapi alhamdulillah izin Allah saya sudah hafiz Quran 30 juz. Kemarin saya baru menghajikan dan mengumrohkan orang tua saya. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah Ibu sudah memberangkatkan haji orang tuanya? Maka jamaah menangis. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki pesantren sehingga bisa menyantuni anak yatim, bisa membantu mereka yang tidak mampu, kemudian bisa diajarkan agama Islam? Mereka semakin menangis. Allahu Akbar. Pertanyaannya buat kita semua nih yang masih bisa melihat, sudah berapa juz kita hafal? Sudah berapa juz kita sekarang membaca Al-Quran dari awal sampai sekarang malam ke 15 atau 14? Saya udah nggak ngapalin hitung hari Pak. Tiap hari di kampung orang, tiap hari keliling ceramah seperti ini, Masya Allah. Makanya udah tengah-tengah bulan udah nggak terasa Allah. Betapa Allah nikmat memberikan penglihatan kepada kita. Tapi jarang sekali kita bersyukur. Mari malam ini kita bersyukur kepada Allah, karena Allah masih berikan kita kesempatan. Allah berikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita. Walaupun tentu saja nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Rasulullah kita bisa mengenal Allah. Adanya Rasulullah kita semakin taat kepada Allah. Adanya Rasulullah insya Allah kehidupan kita semakin baik, karena kita berjalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, malam ini cuma dikasih waktu 20 menit. Tadi kultum kuliah tersalah antum, tapi katanya batasnya 20 menit Ustaz. Biasanya ceramah saya 1,5 jam sampai 2 jam. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, yang ayat ini Bapak Ibu sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan ternyata puasa ini juga diwajibkan bukan hanya kepada kita, tapi umat sebelum Rasulullah SAW pun diwajibkan berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Ternyata agar kita bertakwa. Bapak Ibu, pertanyaannya Ustadz, bagaimana supaya kita bisa bertakwa kepada Allah? Supaya kita setelah puasa itu bukan hanya lapar dan haus saja, tapi insya Allah setelah kita Ramadan terdengar suara takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, insya Allah Allah sudah tulis nama kita orang-orang yang bertakwa. Amin. Paling tidak dalam waktu singkat ini saya ingin berbagi bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertakwa, bagaimana supaya kita jadi orang sukses, bagaimana supaya karir kita bagus, bagaimana supaya kita bisa mencapai target kita. Bapak Ibu, rahasianya ternyata tidak terlalu berat. Kuncinya tidak harus banyak, gak perlu pakai kunci alfat atau kunci Inggris. Saya kasih tahu rahasianya. Kalau kita pingin sukses, maka nikah. Anak kecil kaget, nikah. Ini formula ini buat remaja enggak asing, buat ibu-ibu bapak-bapak enggak asing.
Tapi nikah yang saya maksud bukan nikah antara laki-laki dan perempuan kemudian ijab kabul, ada mahar, ada saksi. Tapi nikah yang saya akan berikan pada malam ini, yang pertama, niatkan dalam hati kita bahwa puasa kita, sholat kita, zakat kita, umroh dan haji kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap? Setuju? Ini kadang-kadang niat itu bisa melenceng, Pak. Maksudnya apa, Ustaz? Ada orang pemuda, Pak, sholat sendirian. Ya Allah, sholatnya cepat banget. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allah, cepat banget sendiri. Baru rakaat kedua kedengar mertuanya. Push, mertua. Bisa berubah sholatnya, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, gara-gara ada mertua suaranya berubah. Kenapa nggak dari awal bacaannya kayak begitu? Tidak sedikit, Pak, orang yang merubah niatnya. Ada perempuan hidupnya miskin sama suaminya di kampung miskin. Apa kata suaminya? Udah deh, sekarang ada peluang tuh jadi TKW, kerja aja deh ke luar negeri. Maka perempuannya berangkat, Pak, naik pesawat. Kalau naik helikopter kan lama banget, lama banget. Apalagi naik kuda, lama banget. Naik pesawat, sampai di sana kerja 20 tahun pulang. Uangnya banyak. Apa kata si istrinya sama suaminya begitu suaminya nyambut? Mas, apa? Mas boleh deh pilih perempuan yang lain. Tolong cerai aku ya, 10 juta. Masya Allah, na'udzubillah. Pak, laki-laki dibeli uang 10 juta, bayangin. Gara-gara uang banyak, dia cari pasangan yang lebih mapan, lebih ganteng, mungkin lebih kaya. Dia bayar suami yang lama 10 juta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sedih, ini niat nih. Makanya supaya niat ini utuh karena Allah. Yang kedua dalam nikah ini ada apa itu istiqomah. Kalau sudah niat awal karena Allah, maka dalam perjalanan kehidupan, dalam perjalanan puasa Ramadan, dalam perjalanan kita sholat dan yang 5 waktu itu, please jangan berubah karena mertua, jangan berubah karena tetangga, jangan berubah karena keluarga, tapi kita sholat ibadah semuanya karena Allah semata, istiqomah. Jangan berubah. Ini miskin sholatnya rajin, kaya lupa sholatnya. Lagi miskin baca ayat kursinya banyak, udah naik kursi lupa ayatnya, nggak mau turun dari kursinya. Bener dipercepat aja Ustadz. Ya udah tenang aja lah, 20 menit baru 15 menit. Niat karena Allah, istiqomah. Yang ketiga adalah apa itu kenali potensi yang ada dalam diri kita, lingkungan kita, saudara kita, anak kita. Jangan pernah paksakan anak kita yang dia gak ahli, Pak, yang dia gak mau, Pak. Ada seorang dokter, Pak, kaya raya. Nah, kemari. Siapa? Saya uang banyak, saya udah jadi dokter, maka kamu juga harus jadi dokter. Lanjutkan perjuangan saya. Anaknya sukanya ngelukis, Pak. Sukanya ngelukis. Dipaksa jadi dokter. Yang satu lagi sukanya bunga-bunga, taman-taman. Tapi dipaksa untuk jadi dokter. Dia kuliah, Pak, lulus di kedokteran. Hanya lulus, nilainya pas-pasan. Begitu bapaknya meninggal dunia, mohon maaf, kedokterannya dia tinggalkan tuh di atas lemari. Kedokterannya dia taruh di atas lemari, dia masukkan ke dalam lemari. Apa yang dia lakukan? Balik lagi, dia suka ngelukis, yang satu suka taman, ngerias taman. Please jangan paksakan anak kita. Boleh paksakan anak kita. Untuk apa? Untuk tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Banyak orang tua kita bangga kepada anaknya berprestasi dalam pendidikan umum, tapi tidak bangga dengan anaknya yang hafiz 30 juz. Kebayang gak, Pak, anak kita jadi imam di depan? Alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim sampai selesai. Begitu baca surahnya, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Biasanya kita baca qul huwallah, tiba-tiba anak kita jadi imam baca surah Toha. Bayangkan, apa nggak gemeter hati kita? Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini anaknya pesantren di Az-Zikra ini, yang hari ini anaknya mengaji di tempat ini, insya Allah mereka akan jadi anak-anak yang sukses, amin. Akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, amin. Dan mereka akan hafiz Quran 30 juz, amin. Kebanggaan kita, anak kita hafiz 30 juz. Kenali mereka, kenali diri kita. Banyak orang yang kemampuannya terbatas, tapi karena leasing, pakai riba, karena cicilannya lebih kecil. Mohon maaf, kalau kita beli mobil saja antara syariah dan konvensional, biasanya yang konvensional lebih ringan cicilannya, syariah biasanya lebih besar. Tapi ingat, bagi Allah, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli sekalipun untungnya besar, dan mengharamkan riba sekalipun untungnya kecil. Ingat itu. Jadi yang pertama niat, yang kedua istiqomah, yang ketiga kenali potensi diri kita. Rasulullah kenapa sukses dalam berdagang? Karena Rasulullah mengenal dulu pasar. Apa yang dibutuhkan pasar, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sana. Sehingga ketika Rasul bawa dagangan sesuai dengan yang keinginan pasar, makanya Rasul jualannya ngetop, laris manis, Tanjung Kimpul, barang habis duitnya kumpul. Kadang-kadang kita mah jualan barangnya numpuk, duitnya can datang. Bingung mau bayar THR gimana? Kenapa? Karena kita mah mohon maaf, lagi cabai mahal, rame-rame nanam cabai. Begitu cabai panen, semuanya panen jadi murah. Betul? Lagi tomat mahal, rame-rame nanam tomat. Begitu panen tomat, harganya murah. Rasulullah mempelajari pasar dulu, Rasulullah mempelajari lingkungan dulu. Allahu Akbar. Niat, istiqomah, kenali diri kita. Kemudian A. Apa tuh A? Amalkan sunnah Rasulullah. Apa? Di bulan Ramadan Rasulullah memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berbagi. Paling tidak saya sampaikan sabda Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, hai manusia, absus salam, tebarkan salam. Kalau bapak, ibu ketemu dengan saudara, ketemu dengan orang-orang sesama muslim, ketemu orang-orang di jalan gak kenal, ucapkan assalamualaikum. Bro, apa kabar bro? Bro bukan doa. Gimana kalau kita lisannya lagi tajam bro, langsung dia punya penyakit bro, mau? Temannya penyakitan. Yang pertama yang harus kita ucapkan adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasul anjurkan. Absus salam. Yang kedua, wa'atimu ta'am, berbagi makan. Masya Allah, kita doakan yang memberikan takjil malam ini, yang memberikan untuk sahur, yang memberikan kita untuk makan pembuka, makan ketika tadi kita makan bareng-bareng. Ya Allah, mudah-mudahan setiap tetesan keringatnya, setiap langkah kakinya, setiap detik niat-niatnya, ya Allah, perbaikilah niat buruk jadi baik ya Allah, dan perbanyak hartanya, yang buruk jadi baik, yang baik tambah banyak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang pertama sunnah Rasulullah absus salam, tebarkan salam. Wa'atimu ta'am, berbagi makan, kita berbagi makan, tajil berbagi makan. Yang ketiga, wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Pak, saya tinggal di Cianjur Pak. Kemarin malam saya masih ngisi ceramah di daerah Bandung Barat. Tadi pagi saya ngisi di Parung. Sekarang di sini. Besok saya ngisi di Hotel Salak. Sorenya ngisi di daerah Keranggan. Izin Allah, silaturahim terus muter. Bukan saya orang hebat, tapi Allah perjalankan saya kemana-mana, izin Allah. Kenapa? Karena saya ingin menapak tilas silaturahim seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW. Dan apa hikmah silaturahim? Rasulullah SAW bersabda, man sarahu ayub satalahu rizkuhu wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, fal yasir rahimah, sambungkan silaturahim. Allahu Akbar. Apalagi sunnah Rasulullah yang harus kita lakukan? Wasallu bilail wan nasu niyam,
tadkhulu fil jannati bisalam. Salat pada malam hari di saat orang lain tidur. Orang lain tidur, Pak. Kapuk aja, Bu. Kita salat. Allahu Akbar. Bacaannya yang anca. Yang anca itu apa, Pak? Bahasa Inggris anca itu. Yang santai, yang tartil, yang tumak ninah. Ini kadang-kadang kalau di kampung saya di sana, Pak, sholat isya, sholat taraweh, kalau bacaannya pelan-pelan nggak laku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu makmum di belakang udah gini aja nih. Udah main kaki. Bayangin. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu pasti laku. Laku pasti. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita menebarkan salam, berbagi makan, silaturahim, sholat malam hari di saat orang lain tidur, apa kata Rasulullah? Tadkhulu fil jannati bisalam, masuklah ke dalam surga dengan selamat. Yang terakhir dari kata nikah, N, niat karena Allah, I, istiqamah, K, kenali diri kita, potensi orang lain, potensi sekitar kita. Kemudian A, amalkan sunnah Rasulullah. Yang terakhir adalah H. Apa itu H? Hindari makanan yang haram. Percuma kita berpuasa kalau kita buka puasa dengan harta haram. Percuma kita berpuasa kalau kita sahur dengan harta haram. Kenapa? Karena harta haram akan menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau masih punya rekening yang masih riba, tinggalkan riba. Karena janji Allah, Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Malam ini kita niatkan kepada Allah, seluruh harta kita taruh di bank syariah, kita taruh di bank yang berdasarkan Islam, kita belanjakan di jalan Islam. Insya Allah mudah-mudahan rizki yang kita belanjakan di jalan Allah akan menolong kita di yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, waktunya sudah lebih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dari rumus nikah ini. Niat, istiqomah, kenali diri kita, kenali potensi yang ada di sekitar kita, amalkan sunnah Rasulullah, dan hindari makanan yang haram. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.